Haleluya, shalom. Haleluya, Bapak Ibu yang bersuka cita, mari kita lambaikan tangan kita. Haleluya. Di ujung tahun ini tetap kita bersuka cita karena Tuhan sudah membela kita, menyertai kita sehingga kita bisa ada pada saat ini masih bernafas, sehat, dipelihara Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan Yesus sebagai kepala, semuanya pasti beres. Amin. Haleluya. Sebagai kepala di dalam hidupku, Dia yang terutama, yang terbaik ku berikan hanya bagi Yesus. Dia mempelai pria yang berkemenangan. Ku mau menempatkan Yesus sebagai kepala di dalam hidupku, Dia yang terutama, yang terbaik ku berikan hanya bagi Yesus. Dia mempelai pria yang berkemenangan. Dengan Yesus sebagai kepala, semua pasti beres. Tak ada masalah yang tak terselesaikan. Perkara besar dan mujizat selalu Dia nyatakan, dan pertolongannya tepat pada waktunya. Ku mau menempatkan Yesus sebagai kepala di dalam hidupku. Dia yang terutama, yang terbaik ku berikan hanya bagi Yesus. Dia mempelai pria yang berkemenangan. Dengan Yesus sebagai kepala, semua pasti beres. Tak ada masalah yang tak terselesaikan. Perkara besar dan mujizat selalu Dia nyatakan, dan pertolongannya tepat pada waktunya. Dengan Yesus sebagai kepala, semua pasti beres. Tak ada masalah yang tak terselesaikan. Perkara besar dan mujizat selalu Dia nyatakan, dan pertolongannya tepat pada waktunya. Dan pertolongannya tepat pada waktunya. Dan pertolongannya tepat pada waktunya. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya, saya persilakan hambanya. Haleluya. Salam Bapak Ibu Saudaraku. Ya, saya minta supaya kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudaraku. Kita akan mengambil firman Tuhan dari Mazmur 117 ayat 1 sampai 2. Mazmur 117 ayat 1 sampai 2. Firman Tuhan ini kita sama-sama membacakan Bapak Ibu Saudaraku. Demikian firman Tuhan. Pujilah Tuhan hai segala bangsa. 1, 2, 3 ya. Pujilah Tuhan hai segala bangsa. Megahkanlah Dia hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hendak atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Haleluya. Haleluya.
Mari kita berikan penyembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Kita tidak bisa membalas segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang dianugerahkan bagi kita. Kita hanya bisa memuji, memuliakan, menyembah Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita. Naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik Tuhan. Seumur hidup kami mau menyembah-Mu Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, berikan sorak-sorai yang meriah kepada Tuhan. Katakan, Yesus, Engkau baik Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji, ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan
katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu Kami mengangkat kedua tangan kami Tuhan. Kami mengangkat hati kami. Kamu mau berikan segenap hidup kami hanya bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Dengan lebih lagi katakan, ku mau memuji-Mu, ku mau memuji, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kami yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hanya Kau layak terima pujian, hanya Kau layak terima pengagungan. Yesus yang kami sembah. Yesus, segala pujian bagi-Mu. Yesus, Engkau yang kami sembah. Yesus yang kami muliakan. Kami naikkan syukur bagi-Mu Tuhan, sebab Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami rasakan kebaikan-Mu, kami rasakan kasih-Mu yang besar. Terpujilah Engkau Tuhan. Hanya Kau yang layak terima pujian, hanya Kau yang layak terima pengagungan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan. Kiara namanya Shikira biarlah pujian penyembahan kami berbau dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Hanya ini yang bisa kami berikan kepadamu Tuhan. Segenap roh jiwa tubuh kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syikirala bala bayarala bapa. Terima kasih Tuhan. Syikirala bala bayara. Ku
memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Dengan lebih lembut katakan, ku mau memujimu, ku mau memujimu. Apapun yang terjadi Tuhan, suka duka datang silih berganti, kami tetap memuji menyembahmu. Terima kasih Tuhan, biar ini menjadi doa dan janji kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami tidak berhenti menyembah-Mu Tuhan. Terima Tuhan. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Saya sebut jemaat untuk bangkit berdiri. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembah. Hanya Kau yang layak Tuhan. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Ku mau memujimu Tuhan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, bagimu segala pujian, bagimu segala hormat, bagimu segala pengagungan. Hanya namamu saja yang kami elu-elukan, hanya namamu saja yang kami muliakan, sebab namamu berkuasa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari sidang jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan bersama-sama katakan amin. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berikan salam kepada saudara-saudara kita yang seiman. Haleluya, haleluya. Kita kuat karena Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Nama Yesuslah yang memberikan pengharapan. Nama Yesuslah yang memberikan kita kekuatan. Amin. Haleluya. 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 Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, kemana saja kau pergi.
Haleluya. Sekali lagi mari kita berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita suruhkan nama Yesus 3 kali. 2, 3 ya. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. 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 Nama Yesus berkuasa. Amin. Haleluya, haleluya. Mari bangkit serukan nama Yesus. Sebab nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan Bapak Ibu. Jangan yakin katakan nama Yesus, nama yang berkuasa. Haleluya. Sama-sama katakan. Bangkit. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Serukan nama Yesus, bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya, haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. 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 Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kita percaya hanya nama Yesus memberikan kekuatan. Amin. Hanya dalam nama Yesus ada pengharapan. Amin. Jangan pernah ragu dengan nama Yesus. Dia nama di atas segala nama, segala kuasa tunduk atas dia. Kuasa setan kegelapan, bahkan semua apa yang diciptakan Tuhan ini tunduk kepada Tuhan. Jadi jangan perlu takut Bapak Ibu. Sebab
Tuhan kita lebih besar dari apapun juga. Mari kita percaya kalau Yesus terlebih besar dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu takut, khawatir. Kasih-Nya yang besar, kuasa-Nya yang besar, dan biarlah kehendak yang terbesar itu ada dalam kehidupan kita sehingga kita menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Haleluya. Haleluya, Yesus. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus, Yesus, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Seberapa kita yang membawa beban berat pergumulan masalah kehidupan kita, percayalah Tuhan yang kita muliakan, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita ikuti adalah Tuhan yang maha besar. Kasih-Nya terlebih besar. Bukti kasih yang terbesar diberikan kita adalah Dia memberikan anaknya yang tunggal. Dia mau menyerahkan dirinya, nyawanya untuk keselamatan kita. Tidak ada yang lebih berharga dari keselamatan jiwa kita. Dia sudah berikan, Dia sudah buktikan bagi kita. Bahkan kuasa-Nya terbesar sudah dianugerahkan bagi kita. Kita boleh bernafas pada saat ini. Kita boleh ada walaupun hari-hari yang kita lalui mungkin sangat-sangat sulit ataupun sangat sukar yang kita lalui. Tapi percayalah Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia menyertai kita. Dia mengerti setiap tetesan bahasa air mata kita. Dia Bapa yang baik. Semua bisa mengecewakan, tapi yang kita puja, kita sembah Yesus, Bapa yang tidak pernah mengecewakan kita. Dia menyertai kita. Dia memberikan kita kekuatan untuk menghadapi semuanya, sehingga kita boleh berkemenangan pada saat ini. Semua karena kemurahan Tuhan, bukan karena kebaikan kita. Kita masih banyak kekurangan, tapi Dia tidak berhenti untuk mengasihi kita,
Mungkin kita sering mengecewakan hatinya, kita tidak setia. Bahkan kita mungkin sering bersungut-sungut, tapi dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia menyertai kita, dia menunggu kita kembali kepadanya, kembali ke pangkuan Bapa, kembali ke hadiratnya. Sebab di dalam hadirat Tuhan mengalir kekuatan. Haleluya, jangan pernah kita meninggalkan Tuhan. Kita tetap berseru panggil nama Yesus. Nama Yesus memberikan tegangan, kekuatan dan pengharapan. Selagi kali ini kita angkat pujian dengan lebih sungguh lagi. Katakan Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selamanya. Saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Angkat kedua tanganmu, katakan Yesus. Yesus terlebih besar. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, angkat kedua tangan kita, angkat hati kita ke surga, katakan Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Saya undang hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Selamanya di dalamku, di dalamku selamanya. Selagi-lagi katakan, hanya di dalamku Kau terlebih besar. Di dalamku selamanya. Haleluya, haleluya. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Maha Besar di sorga. Salam. Iya. Di hari terakhir di tahun ini, inilah hari yang terakhir atau tanggal yang akhir, tanggal 31, dan nanti malam itulah ibadah kita yang terakhir, tutup tahun. Jadi kita awali awal tahun, ibadah awal tahun adalah 1 Januari tahun 2023 yang sudah kita lewati. Dan hari ini, hari yang terakhir dan nanti malam adalah ibadah akhir tahun atau ibadah tutup tahun. Kita akhiri dalam ibadah nanti malam tengah 7 tepat. Jadi diharapkan kita 2 jam saja di gereja. Tengah 7, tengah 8, tengah 9 kita sudah pulang. Ya, kita sudah pulang. Dan setelah di rumah, biasanya memang kita adakan kebaktian keluarga. Tapi saudara, memang kalau ada hal-hal tertentu, tidak harus jam pergantian tahun, katakan jam 12 lewat aja jam 00, ya. Tapi kalau ada hal-hal tertentu, bisa dipercepat. Pokoknya kita rasakan hadirat Tuhan. Amin saudara. Jangan sampai ibadah besok jam 10 terlambat. Jadi jam 10 tepat kita bisa hadir. Ya, puji Tuhan. Jadi
tengah 7 nanti sore atau nanti malam sampai tengah 9. Diharapkan 2 jam sudah selesai ibadah kita. Lalu kita pulang. Dan di rumah memang kalau saudara, memang kita harapkan tengah malam. Tapi kalau hal-hal tentu kesehatan dan sebagainya bisa dipercepat. Ya, tidak harus jam 00 itu. Yang penting kita rasakan hadirat Tuhan di dalam ibadah keluarga akhir tahun. Apakah itu pergantian tahun atau sebelum. Kami harapkan setiap keluarga mengalami Tuhan. Ada pesan-pesan Tuhan. Mungkin kalau di WA ada itu tata acara. Kalau di WA kita ada tata acara ibadah kita. Atau sudah diperbanyak ya? Mana Hagai? Sudah ada di penerima tamu, sudah ada. Sudah ada ya? Jadi tolong kita ibadah sekeluarga nanti malam. Ibadah keluarga pergantian tahun. Tapi kalau hal-hal tertentu bisa dipercepat. Tidak harus pergantian tahun kalau ada gangguan kesehatan dan lain sebagainya. Amin. Baik saudara, kita akan dengar firman. Tema kita untuk sepanjang tahun kita alami kemenangan. Haleluya. Kita buka, kita harapkan tahun 2024 kita mengalami kemenangan hari demi hari selama 365 hari. Sepanjang tahun depan kita mengalami kemenangan gilang gemilang. Saudara, kita baca Mazmur 20 ayat yang ke-7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Puji Tuhan. Saudara, ya, tema firman bahwa adalah Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Kita sudah dengar firman ya dalam Natal bahwa dalam perjanjian lama yang diurapi Tuhan hanya orang-orang tertentu. Imam, nabi, dan raja. Ya, saudara. Tapi saudara, ada kata diurapi. Ya, diurapinya, saudara. Apa maksudnya pengurapan atau diurapi? Ini adalah melambangkan karya Roh Kudus. Ya. Jadi kalau kita lihat di pola tabernakel, di pintu kemah, di sini dia pintu kemah, ini baptisan Roh Kudus. Haleluya. Baptisan Roh Kudus. Jadi tidak semua agama Kristen mengalami baptisan Roh Kudus. Bahkan jangan sampai puas hanya terima Yesus. Itu di pintu gerbang. Mau masuk halaman ada pintu gerbang. Yesuslah pintu. Ya. Jadi untuk masuk ke pintu gerbang di sini ya. Ya. Di sini pintu gerbang masuk ada pelataran. Mezbah korban bakaran. Itu adalah Yesus anak domba Allah yang disembelih. Saudara, jadi sudah mengaku anak Tuhan, sudah terima Yesus dengan yakin saya anak Tuhan. Tapi masalahnya belum dibaptis Roh Kudus, belum dipenuhi Roh Kudus. Maka supaya kita mengalami karya Roh Kudus. Jadi tadi perjanjian lama, imam, nabi, dan raja. Orang-orang tertentu yang diurapi, yang mendapat pengurapan. Imam, nabi, dan raja, inilah yang dipercayakan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Tapi kalau kita lihat sebentar dalam Wahyu pasal 1 di perjanjian baru,
Tidak hanya imam, tidak hanya nabi dan raja, tapi semua umat yang siap melayani Tuhan. Jadi umat harus melayani. Kita baca Wahyu 1 pasal 6. Wahyu 1 pasal 6. Sudah ya? 1, 2 ya. Iya. Perhatikan menjadi imam-imam ini. Bagi Allah, Bapanya, bagi dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Jadi imam itu semua orang percaya harus jadi imam. Tidak hanya tadi dikatakan imam itu seperti Harun dan anak-anaknya. Dia adalah imam. Itulah yang melayani Tuhan di dalam bait Allah. Jadi kita semua anak-anak Tuhan, tidak hanya hamba Tuhan, harus melayani Tuhan. Karena kita adalah imam-imam bagi Allah. Imam itu melayani Tuhan. Jadi tidak ada penonton di gereja. Semua posisi melayani. Yang mengaku anak Tuhan, mari kita melayani Tuhan. Apakah sepanjang tahun ini dari 1 Januari 2023 hingga 31 Desember hari ini, benarkah kita melayani Tuhan? Saudara, ya. Jadi kita harus melayani Tuhan. Ya. Tidak hanya menilai yang melayani depan. Karena kita juga jemaat adalah imam. Ya. Setiap hari kita harus melayani Tuhan. Hamba Tuhan pun tidak hanya di gereja melayani Tuhan. Setiap hari layanilah Tuhan. Di dalam pekerjaan, dalam studi, apa saja kita posisi melayani Tuhan. Ya. Makanya kalau di Kolose 3 ayat 24. Kita lihat dulu. Silakan Pak. Kolose 3 ayat 24. Iya. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Iya. Ayat 23. Ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Iya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti Tuhan dan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, mari kita benar-benar melayani untuk Tuhan. Bahwa Tuhan memperhatikan kita. Ya. Tidak hanya melayani sebagai manusia biasa di pekerjaan kita, apapun profesi, mari kita berbuat untuk melihat pertama-tama pertanggungjawaban kita kepada Tuhan. Ya. Karena dikatakan tadi, Yesus terlebih besar ada di dalamku. Berarti Tuhan bersama kita. Apapun pekerjaan kita, tujukanlah kepada Tuhan. Walaupun secara manusia mungkin kecewa. Kok gaji sebesar ini? Tidak seimbang dengan tenaga kita. Tapi percayalah, dikala kita, maka dikatakan dalam Ulangan 13 ayat 28. 28 ayat 13. Jadi Tuhan mengangkat kita, promosi dari Tuhan. Ya. Ulangan 13 ayat 28 ayat 13. 28 ya. 28. Ulangan 28. Demikian, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini
kau lakukan dengan setia. Jadi kalau dalam pekerjaan kita, benar-benar kita bekerja untuk Tuhan. Ya. Maka kalau kita bekerja untuk Tuhan, Tuhan mempromosikan kita. Seringkali kita bekerja untuk manusia. Ya. Untuk yang punya bekerja untuk pimpinan. Jadi terutama mari kita bekerja untuk Tuhan. Maka Tuhan mempromosikan kita dalam pekerjaan. Haleluya. Petani, buat pekerjaan petani biarlah promosi. Benar-benar kita bekerja untuk Tuhan, bekerja keras. Tuhan, ini aku. Ya. Kalau di Alkitab, ya, peternak. Di sini tokoh-tokoh Alkitab beternak, saudara. Ya. Luar biasa. Diberkati dengan luar biasa. Ya. Kalau kita lihat Ayub juga diberkati dengan luar biasa. Karena hidupnya benar untuk Tuhan. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, mari perbuatlah itu untuk Tuhan, seperti Kolose 3 ayat 23 tadi. Bukan untuk manusia. Manusia maksudnya pimpinan kita di dunia ini. Kita punya pimpinan. Itu secara manusia. Tapi pimpinan yang tertinggi adalah Tuhan yang kita sembah. Maka saudara, kalau dikatakan tadi, pengurapan melambangkan karya Roh Kudus dan menguduskan dan melengkapi orang-orang yang melayani Tuhan. Maka saudara, sebagai jemaat kita semua, percayalah kita yang akan diperlengkapi. Kita yakin kitalah imam-imam yang diangkat oleh Tuhan. Ya. Di Petrus dikatakan di situ imamat yang rajani. Ya. Berarti imam. Bahwa kita dipanggil menjadi imamat yang rajani. Imam, saudara. Imam dan raja. Luar biasa. Karena Yesus yang terbesar itu mengangkat kita. Ya. Menjadi imam dan raja. Imamat yang rajani. Saudara. Dan kalau kita lihat, lewat pengurapan dia katakan tadi, kita akan mengalami kemenangan. Bahkan kemenangan gilang gemilang. Itu luar biasa. Tidak bisa dijangkau oleh dengan pikiran manusia. Gilang gemilang. Ini campur tangan Tuhan. Saudara kekasih, kalau kita lihat, ya, ada dua hal yang kita perhatikan. Orang-orang yang diurapi mengalami kemenangan. Kita lihat bahwa dikatakan di kemenangan apa? Yang pertama, kita diberi karunia. Iya. Kita baca dulu. Ini salah satu karunia. Lukas 4 ayat 18. Ini salah satu karunia. Ya. Mengalami kemenangan demi kemenangan. Silakan Pak. Lukas 4. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku. Ya. Roh Tuhan ada padaku. Ini Yesus yang berkata. Yesus saja perlu pengurapan, apalagi anak Tuhan, hamba Tuhan. Oleh sebab Ia telah mengurapi aku. Yesus diurapi. Apalagi hamba Tuhan, anak Tuhan perlu urapan. Ya. Nah. Untuk menyampaikan kabar baik. Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ini. Saudara, kabar baik kepada orang-orang miskin. Miskin apa? Miskin harta memang banyak. Tapi tidak hanya miskin harta. Ya. Ya. Tapi miskin rohani. Kalau kitab Wahyu, miskin rohani dikatakan di sana. Ada 7 jemaat.
ada salah satu jemaat miskin rohani, ya, maka pastikan di akhir tahun ini, mulai akhir tahun ini kita semakin kaya. Pertama-tama kaya rohani. Kalau kau jasmani, orang tidak mengenal Tuhan, banyak di sekeliling kita kaya secara jasmani. Tapi pastikan kita kaya secara rohani. Maka saudara perlu karunia untuk kita supaya kaya rohani. Saudara, kaya rohani artinya iman memindahkan gunung. Iya. Bukan kuat dan gagah, tapi iman memindahkan gunung. Ini kaya rohani. Ya. Orang beriman itu punya kuasa. Saudara, ciri khas karismatik tahun 50, 60, 70. Ya. Mereka menyampaikan firman bukan karena gelar. Mereka tidak tamat istri, tapi mereka diperlengkapi dengan karunia, karunia Roh Kudus. Begitu disampaikan firman, seperti Petrus, dia menyampaikan firman, 3.000 orang memberi diri dibaptis, artinya bertobat. 3.000 orang membuka hati, menerima Tuhan menjadi juru selamat, dan mereka bertobat. Maka Petrus menerima karunia, saudara. Tapi jangan puas hanya karunia. Karunia perlu supaya banyak orang, banyak jiwa melihat Tuhan kita luar biasa. Tuhan yang kita sembah satu-satunya. Kuasa yang ada dalam Yesus berbeda dengan kuasa yang lain. Saudara, 3.000 jiwa percaya kepada Yesus. Makanya jangan asal beragama Kristen tapi dia percaya. Mereka beribadah setiap minggu, datang ke rumah Tuhan, tapi belum percaya. Maka pastikan kita sekalian, kita yang beribadah ini benar-benar orang percaya kepada Yesus. Haleluya. Pastikan kita orang percaya. 3.000 orang bertobat, itu karunia. Kalau kita lihat dalam Injil Matius soal karunia, maka karismatik yang sudah terima Yesus itu nyata karunia. Kita lihat ayat 22-23. Matius 7 ayat 22, 21, 22, 23. Demikian 21 mulai. Ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Melakukan kehendak Bapakku di surga. Terus pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Sampai di situ dulu. Dikatakan pada hari terakhir akhir zaman banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Ini karunia. Salah satu karunia bernubuat, ya. Dan mengusir setan demi namamu. Ini juga karunia, mujizat. Ya. Dan mengadakan banyak mujizat. Mengusir setan demi namamu dan mengadakan mujizat demi namamu juga. Artinya karunia. Ada kuasa. Kuasa itu karunia. Bernubuat, kuasa, dan mujizat. Saudara, kenapa perlu di gereja Tuhan nubuat? Perlu di gereja Tuhan mujizat, perlu di gereja Tuhan kuasa, supaya orang melihat bahwa Tuhan yang kita sembah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Saudara, ini karunia.
Maka yang pertama, kita menerima karunia. Pastikan setiap pribadi baik jemaat, tapi kita sudah menjadi imam, menerima karunia. Saudara. Jadi tidak menutup kemungkinan jemaat biasa, tapi dia percaya imam, dia melayani Tuhan setiap hari. Maka berdoa buat orang sakit disembuhkan. Haleluya. Ya. Tanpa mengundang pendeta, dia berdoa, mujizat terjadi. Maka percayalah semua jemaat bahwa kalau kita sudah menerima karunia, itu adalah pengurang, karena kita semakin hari semakin mengandalkan Tuhan, bahwa Tuhan ada di dalam kita. Saudara, maka pertama mari kita menerima karunia. Tapi banyak anak Tuhan, banyak hamba Tuhan setelah menerima karunia bahkan merasa lebih hebat dari gembala, merasa lebih hebat dari pendeta. Nah, ini sudah masuk roh lain. Ya. Satu tubuh, banyak anggota. Ada sebagai kepala, ada sebagai tangan, ada sebagai kaki. Yesus adalah kepala, tapi tubuhnya terdiri dari banyak anggota. Maka karunia-karunia diberi kepada kita agar di sekeliling kita bahwa melihat Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup. Haleluya. Nah, kita lihat tadi, mereka hanya yang pertama yang mereka miliki. Teruskan Pak, ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya. Sebenarnya sudah menerima karunia, tapi di ayat 23 dikatakan, aku tidak pernah mengenal kamu. Hebat. Yang mati bangkit, segala penyakit bisa disembuhkan. Saudara, ada seorang hamba Tuhan, Tuhan beri karunia. Seorang ibu, rahimnya sudah diangkat, gak mungkin lagi punya anak. Secara medis, secara manusia. Tapi ada KKR, siapa mau doakan, maju ke depan. Ibu itu minta anak dari Tuhan. Dan gembalanya juga ikut di KKR ini. Jadi dia tahu bahwa jemaat ini pasti permohonannya minta anak dari Tuhan. Setahun kemudian, Tuhan karuniakan anak. Ini nggak bisa diterima. Logika manusia tidak bisa menerima itu. Berarti Tuhan beri rahim yang baru. Itu mujizat. Saudara. Bahkan pendeta ini tidak punya anak. Dia bilang sama kami, begitu lama saya berdoa supaya Tuhan karunia anak kepada kami. Enggak punya anak. Tapi begitu banyak didoakan, Tuhan karuniakan anak. Ini rahasia Tuhan, saudara. Luar biasa. Makanya jangan bangga sampai di situ. Kalau kata bangga Tuhan beri karunia, ini nasibnya. Kalau hanya itu yang dipegang dalam hidupnya, nasibnya Tuhan tidak mengenal dia. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Bahkan sudah tidak mengenal, bahkan dia pembuat kejahatan. Kalau hanya berhenti di karunia, ya, saudara. Tapi kita lihat, yang pertama karunia, mari kita terima. Perlu karunia, tapi yang kedua kita melihat. Yang kedua kita perhatikan, Galatia
Galatia pasal, bentar ya, kita perhatikan Galatia pasal 5 ayat 22 sampai ayat ke-23. Demikian, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, saudara, yang kedua ini adalah karakter. Jadi tidak hanya karunia, tapi yang kedua karakter kita. Karakter anak Tuhan harus seperti ayat 22 dan 23. Dikatakan di sana, karakter itu adalah buah, yaitu kasih. Itu yang harus makin nyata dalam kehidupan kita hari ke hari. Sukacita dan sejahtera, sukacita, ya, sukacita dan sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini adalah karakter. Ini yang tidak dimiliki. Karakter yang sudah menerima karunia, yang mati bisa bangkit, yang masih hidup, ya, yang tidak mungkin punya anak karena rahim sudah diangkat, punya anak. Itu perlu untuk orang bisa melihat Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang kita sembah, Tuhan Maha Kuasa. Saudara, makanya kalau Tuhan izinkan penyakit datang, masalah datang, pergumulan datang, saudara-saudara, kita sedang diuji. Ya, saudara, saya duduk tadi, jadi memang ya bergumul lah saya. Ya, anak saya bilang, Pak, dipikirlah kursi Pak bisa nih duduk khotbah. Ya, bukan nggak salah duduk khotbah, tapi saya berjuang harus bisa berdiri. Ya, saya nggak bisa berdiri. Tadi bergumul lah, berdiri sebentar duduk. Nah, tapi saya bisa berdiri saat ini. Ya. Kalau saya lihat diri saya nggak bisa bergembira. Saya bandingkan tahun 2020 sebelum tahun 2020. Luar biasa, saudara. Kena hujan, nggak apa-apa. Ya. Saya ingat itu tahun 2020, sambil hujan deras karena tanah timbun ini pinggir jalan. Demi jangan terganggu orang lain. Waktu hujan deras, saya langsir ini, tanah timbun ini. Supaya bisa orang jalan. Hujan seras-serasnya, saya langsir, nggak ada masalah. Ya. Tapi sejak akhir tahun 2020, 21, 22, 23, perjuanganlah. Saya berjuang, saya tidak pernah mengeluh. Sama gembala, saya yang merasakan. Pokoknya saya datang kepada Tuhan. Ya. Tuhan, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, biarlah saya bergembira karena Tuhan. Kalau saya lihat diri saya nggak bisa bergembira. Saya ingat Mazmur 34, 37, 4. Silakan dulu Pak. Maka pastikan, apapun terjadi pastikan ini. Ini sedang saya alami. Karena Mazmur 37 ayat 4 saya bisa bergembira sampai hari ini. Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ya. Bergembiralah karena Tuhan. Sampai saat ini bisa saya bergembira karena Tuhan. Kalau saya lihat kondisi saya, mungkin nggak bisa saya bergembira. Bahkan mau berdiri depan ini tadi, saya berjuang. Ya. Anak saya bilang, pakai kursi lah Bapak, katanya. Ada umur 50, 56, udah pakai kursi kan. Tapi saya masih berjuang.
Saudara. Makanya saya katakan saya tidak melihat diri saya, melihat Tuhan. Karena Tuhanlah saya bergembira. Ya. Makanya kalau ke rumah pesta, pasti orang sehat itu senang. Ya. Kalau saya, sepertinya nggak pala senang ke rumah pesta. Ya. Saudara. Karena apapun ini sih nggak saya nikmati. Tapi karena ya namanya kita masih dalam dunia, ya. Kalau saya pribadi, seperti nggak lagi tertarik ke situ. Tapi karena secara manusia walaupun ya tidak tertarik apa yang di rumah pesta itu, sampai kita berjuanglah untuk itu. Makanya sudah orang dunia, kalau pesta menikahkan anak di Sidikalang, di Tapanuli, Siborong-borong, itu tetangga-tetangga rame-rame ke sana. Semangat mereka kalau pesta. Ya. Makanya kita anak Tuhan tidak salah. Tapi dikatakan lebih baik ke rumah duka dari ke rumah pesta. Di rumah duka kita selalu diingatkan. Oh, kayak gini lu juga lah saya nanti. Di rumah pesta enggak diingatkan kita seperti itu. Di rumah pesta menikmati yang enak. Tapi di rumah duka selalu kita diingatkan. Akan menghadapi kematian. Diingatkan untuk mempersiapkan diri. Umur manusia di tangan Tuhan. Enggak bisa nanti tua baru saya dipanggil Tuhan. Enggak ada itu. Kita lihat ada yang meninggal muda, ada yang meninggal anak, ada yang sangat tua. Ayah saya sudah 87. Dia enak makan, enak tidur. Ya. Saya memang beda dengan dia. Dia lebih hebat dari saya. Saya hanya enak makan. Kalau tidur berjuanglah. Perjuangan. Ya. Lama tidur, cepat bangun. Itu kan perjuangan itu. Ya. Tapi saya tidak susah karena itu. Saya bergembira karena Tuhan. Haleluya. Maka pastikan yang pertama jangan hanya kasih karunia. Itu harus kita miliki. Supaya kita mengalami kemenangan. Yang pertama karunia. Yang kedua karakter. Saudara. Soal berdoa anak Tuhan, pasti jago semua. Karakternya bagaimana? Saudara begitu hebat berdoa. Sampai orang bisa. Pernah seorang ibu berdoa. Itu hampir 1 jam. Disuruh 2 syafaat. Punya rumah. Berdoalah punya rumah. 1 jam berdoa. Semua di laut Tuhan nangis selama 1 jam yang pertanyaan itu, saudara. Itu kebaktian marga. Ibu ini adalah karismatik, nangis dan semua dilawat. Tidak terasa semua 1 jam berdoa dipimpin oleh seribu ibu. Tapi tidak lama. Semua terkejut. Istilahnya kumpulan marga mereka. Enggak sampai sebulan. Memang dibilang di rumahku lah dulu. Aturan bukan di rumahnya. Di rumahku lah dulu kebaktian. Tolonglah di rumahku. Enggak sampai sebulan dipanggil Tuhan, saudara. Semua kaget. Semua kaget. Dan semua enggak ada merasa bosan. Semua hancur hati. Waktu ibu berdoa. Saudara. Itulah kelebihannya karismatik. Dia punya karunia. Berdoa luar biasa. Ada kuasa. Tapi harus disertai dengan karakter. Saudara. Kita lihat.
kitab Yakobus. Kita perhatikan kitab Yakobus. Ya. Pasal yang kedua. Tolong Pak dibaca ayat yang ke-17. Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi orang beriman dikatakan firman, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Ya. Jadi kalau tidak perbuatan sama dengan tidak beriman. Orang beriman pasti disertai dengan perbuatan. Amin saudara? Iya. Bahkan dikatakan ayat yang ke-20. Silakan Pak. Ayat 20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Artinya tidak beriman. Ayat 21. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Terus ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Iman bekerja sama dengan perbuatan. Tidak ada perbuatan, maka dia tidak beriman. Saudara. Ya. Mari kita untuk menghadapi tahun 2024, tingkatkan perbuatan kita. Itu karakter. Ya. Contoh, kita disakiti. Mari berbuat baik buat orang yang menyakiti hati kita. Haleluya. Ya. Secara manusia tidak mungkin kita disakiti berbuat baik kepada dia. Mungkin tahap pertama tidak langsung memberi sesuatu. Tahap pertama kita berdoa. Perbuatan kita berdoa untuk dia. Kita tangisi yang menyakiti hati kita. Supaya dia disadarkan Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Bahkan yang menyakiti kita sesama anak Tuhan. Kalau dia orang dunia bisa saya maafkan. Tapi satu gereja disakiti hati saya. Nggak ada ya. Di gereja ini nggak ada yang menyakiti hati kita kan. Ini seringkali perkataan anak Tuhan. Kalau orang tidak seiman dengan saya, tidak segereja dengan saya, bisa saya maafkan, bisa saya ampuni. Ini satu gereja, satu pelayanan, tapi menyakiti hati saya. Ini bicara karakter, bicara hati. Mari kita lepaskan pengampunan. Haleluya. Kalau tidak lepaskan pengampunan, maka bukan Yesus yang terlebih besar, iblislah yang terbesar di hatinya. Bagi siapa yang menyimpan kesalahan, bukan Yesus terlalu besar di kita, tapi iblis sudah besar. Maka jangan biarkan iblis besar di hati kita. Lepaskan pengampunan. Berbuat baik kepada orang yang menyakiti hati kita. Biasanya Kristen tradisi pergantian tahun itu disitulah maaf-maafan. Dari 1 Januari
sampai 31 Desember disimpan semua dosa itu. Kesalahan seseorang disimpan di sini. Nanti bergantian tahun di sini saling mengampuni, saling memaafkan. Anak Tuhan tidak seperti itu. Kita simpan kesalahan orang, maka setan tanpa sadar sudah bertahta dalam hidupnya. Berkat Tuhan pindah ke orang lain. Kalau kita lihat Mazmur 133 Pak, dipindahkan ke tempat lain. Kalau kita sakit hati, maka berkat itu pindah. Aturan ke kita, berkatnya dicurahkan, pindah kepada orang lain. Mazmur 133. Mazmur 133 ayat 3 Pak. Ayat 3. Ayat 3. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintah berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Tuhan perintahkan berkat kepada orang yang benar-benar siap menerima. Kalau kita menyimpan kesalahan orang tidak siap menerima, pindah, diperintahkan ke orang lain. Maka pastikan untuk tahun 2024 tidak ada lagi menyimpan kesalahan. Pastikan sepanjang tahun tidak menyimpan kesalahan orang. Haleluya. Tapi dikatakan, mari kita jaga hati. Ya. Untuk berkat perlu menjaga hati. Amsal 24 ayat 3. Ayat 3 ya. Terbalik ya. 3:24. 4 ya. Ya. Amsal 4 ayat 23. Ya, 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi saudara perlu menjaga hati. Orang yang memiliki karakternya makin meningkat seperti Kristus, menjaga hati. Saya lihat di Alkitab tidak pernah Yesus menyimpan kesalahan. Siapapun ya. Manusia mau menyimpan kesalahan, tapi mari kita seperti Kristus, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Haleluya. Tidak menyimpan. Jagalah hatimu yang memiliki karakter, yang karakternya bertumbuh terus-terus, makin seimbang dengan karunia dan karakter harus sama-sama. Seringkali anak Tuhan dan Tuhan karunia makin naik, karakter tetap di bawah. Ini tinggal menunggu waktu akan jatuh. Maka seringkali yang punya karunia dipuji-puji. Karunia berkhotbah. Ya. Hebat. Pujiannya luar biasa. Tapi karakter terbawa. Ya karakter naik, tapi karakter. Makanya pengkhotbah itu lihat kehidupannya sehari-hari. Jangan seasal puji. Ya. Kehidupannya sehari-hari. Maka saudara penginjil biasa ini semua kagum. Karena berdoa orang sakit sembuh. Yang mati hidup. Kan dipuji-puji orang penginjil. Karena dia punya karunia. Tapi karakternya bagaimana? Saudara. Jadi memang kalaupun karakter dengan karunia seimbang, enggak perlu dipuji manusianya. Kita pujilah Tuhan yang memberi karunia itu. Haleluya. Terima kasih Tuhan kepada hamba-Mu, Engkau beri karunia yang luar biasa. Ya. Sekali khotbah 3.000 bertobat. Itu Petrus. Maka kalau pujian kepada Petrus sudah menyakiti hati Tuhan. Kita anak Tuhan, jangan kita sakiti hati Tuhan. Maka kalaupun seseorang dipakai Tuhan,
tetaplah ke Tuhan kita puji, biarlah engkau pakai terus hambamu dengan rendah hati. Karena tadi di Matius pasal 7, mereka punya karunia luar biasa, tapi sombong. Orang sombong maka dikatakan adalah pengikut iblis. Lucifer, dia sombong, punya karunia. Ya. Saudara. Maka biasanya namanya WL, pemusik, pemuji, kalau nggak jahat apalagi dipakai Tuhan dengan luar biasa. Itu karunia. Tapi jaga hati. Jaga hatimu, tetap rendah hati. Ya. Jangan jadi sombong. Saudara, seorang anak Tuhan, anaknya 1 bulan 3 meninggal. Siapa yang tidak sedih? Dia di kampung gembala. Anaknya 3 meninggal. Tinggal 1 lagi yang hidup. Dia pindah ke Medan. Ya. Bawa becadayung. Lalu dia sungguh-sungguh berdoa. Nangis setiap berdoa. Baru hidupnya makin diberkati. Ya. Tapi saudara, begitu diberkati, dari bawa becadayung sampai punya mobil pickup baru, mulailah berubah hati ini. Tidak menjaga hati. Dia sudah jadi pengusaha, penampilan sudah berubah, nampaklah orang kaya. Tapi saudara tidak menjaga hati, pinjam sana sini sampai ratusan juta, melarikan diri satu keluarga. Inilah yang tidak menjaga hati. Demi penampilan, dia pikir semua untung ini. Pada modal pun akhirnya kurang modal, pinjam dari mana-mana sampai hampir 200 juta. Dia lari malam, suami istri dan anaknya. Ya. Makanya saudara, pastikan saya katakan di awal, kita kekayaan rohani, kaya rohani berarti rendah hati. Kaya jasmani belum tentu rendah hati. Nah, kalau kita kaya rohani, Tuhan percayakan kaya secara lahiriah, pasti rendah hati. Haleluya. Makanya saudara, 2 hal ini perlu. Mari mulai kasih sukacita kita, kebaikan kita, mari kita perlihatkan lewat kehidupan kita sehari-hari. Sesama kita, orang akan melihat di tahun depan kita makin berubah. Di karakter kita, di perbuatan kita. Bukti kita beriman disertai dengan perbuatan. Iman dan perbuatan kerjasama. Ada iman, ada perbuatan. Tapi dia beriman tanpa perbuatan, itu artinya iman yang mati dan iman kosong. 2 hal ini perlu kita renungkan dengan baik. Yang pertama karunia. Saudara, kalau misalnya saudara Sihol ini berdoa buat orang sakit, akan orang ya yang sudah ditolak dokter, diponis dokter nggak bisa sembuh, didoakan sembuh. Di mana saudara Sihol itu beribadah? Di GB mana? Pasti datang ke sini. Haleluya, pasti datang. Ibu-ibu juga berdoa orang sakit. Walaupun sudah ditolak Tuhan, biarlah engkau perlengkapi dengan karunia. Walaupun dokter menolak, nggak bisa sembuh, Tuhan nyatakan kuasamu. Di mana ibu beribadah, akan dilihat kehidupan kita. Dan mereka ditarik oleh kuasa Allah. Makanya perlu karunia. Semua anak Tuhan, terimalah karunia dari Tuhan. Haleluya. Semua kita terima karunia, supaya semakin banyak orang percaya kepada Tuhan. Yang kedua, mari karakter kita terus dibangun. Makin hari
nyata perbuatan baik kita. Baik di gereja lokal, baik di pekerjaan, di mana saja. Benar-benar nyata buah Roh Kudus, 9 buah Roh Kudus. Menghadapi masalah, yang terakhir tetap kita dalam penguasaan diri. Haleluya. Apapun masalah, tetap menguasai diri kita, tetap bersyukur kepada Tuhan. Amin untuk firman. Haleluya. Biarlah hanya nama Yesus yang kita pegang. Haleluya. Sama-sama katakan, bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Mari bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Saya coba Bapak Ibu berdiri. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Mari kita bertepuk tangan Bapak Ibu. Serukan nama Yesus. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Haleluya, berikan suara-suara yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita pada saat siang hari ini. Terima kasih Bapak, sebelum kami tinggalkan tempat ibadah ini, karena kami yakin dan percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan menyatakan kuasa-Mu, berkat ilahi curahkanlah kepada kami. Haleluya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat ilahi dari Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, Gembala Agung, Kepala Gereja, mempelai pria sorga yang kami nantikan bersama. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerah
Ajarku berdiam dekat di hatimu, sana kau menanti temukan cintamu, sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku dapat hatimu. Oh, inilah hidupku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu, ajarku berdiam dekat di hatimu. Saat ku berpaling, temukan cintamu, sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, oh, ku dapat hatimu. Oh, inilah hidupku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Iti sohol. Oke, itu si hol.